Halo, perkenalkan nama saya Guru Suprayitno. Saya merupakan dosen di jurusan keperawatan, Prodi D3 Keperawatan Mimika, Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, diantaranya adalah keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, dan keperawatan gawat darurat. Untuk keperawatan gawat darurat ini berada pada semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS. Dari 3 SKS ini terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS klinik. 1 SKS teori terdiri dari 50 menit untuk satu pertemuan, 1 SKS praktikum terdiri 170 menit untuk satu kali pertemuan. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah keperawatan gawat darurat ini merupakan atau menguraikan tentang konsep kegawat daruratan, penata laksanaan pasien gawat darurat pada bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut atau advanced life support, dan juga menguraikan tentang konsep asuhan perawatan pada pasien pada berbagai kegawatan yang lazim mencakup semua gangguan sistem tubuh dan juga kegawatan di settingan komunitas seperti disaster nursing atau keperawatan bencana. Dan juga praktek klinik ini dirancang untuk menyelesaikan capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip penata laksanaan bantuan hidup dasar atau BHD. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan gawat darurat. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan pada pasien gawat darurat. Selanjutnya, untuk metode penilaian atau sebagai bentuk evaluasi dan juga pembobotan adalah sebagai berikut. Untuk metode penilaian terbagi atas 2 komponen, yaitu teori dan juga praktikum, di mana teori terdiri dari penugasan 10%, kemudian ujian tengah semester atau UTS 15%, ujian akhir semester atau UAS 15%, dan juga ujian praktikum terdiri dari 60%. Selanjutnya, marilah kita menyaksikan cuplikan video tutorial pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat, khususnya untuk pokok bahasan asuhan keperawatan gawat darurat untuk komponen pengkajian primer atau primary survey. Selamat menyaksikan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang keperawatan gawat darurat dan juga manajemen bencana. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga, ya, di mana pertemuan pertama tentang konsep gawat darurat dan juga konsep tentang manajemen bencana. Pertemuan yang kedua tentang konsep triase, dan untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang konsep primary survey atau pengkajian primer yang bisa kita lakukan pada kondisi kegawat daruratan sehari-hari, ya, di tatanan klinik ataupun pada kondisi bencana. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak akan mereview terkait dengan materi pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang kedua tentang konsep triase. Siapa yang bisa membantu untuk menjelaskan atau memberikan review tentang konsep triase pada kasus kegawat daruratan? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Triase itu upaya pemilihan untuk menentukan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Lalu triase sendiri itu dibagi jadi 2. Yang pertama itu triase sehari-hari sama triase bencana. Lalu di triase sendiri itu ada beberapa metode. Salah satunya untuk di bencana itu metode START. Oke, thank you. Ya. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Aulia tadi, bahwa triase merupakan upaya untuk pemilihan pasien
memastikan apakah pasien ini masuk dalam kategori P1 atau prioritas 1, prioritas 2 atau prioritas 3, ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan materi yang hari ini, yaitu tentang primary survey atau pengkajian primer. Pengkajian primer merupakan salah satu upaya ya atau tindakan yang bisa kita lakukan sebagai seorang perawat dalam hal identifikasi ya beberapa data atau permasalahan yang terjadi pada pasien pada kondisi kegawat darurat ataupun pada kondisi bencana. Tahapan primary survey yang pertama adalah danger, kemudian yang kedua adalah check respon, yang ketiga adalah call for help, support help. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap intinya yaitu initial assessment. Kemudian reevaluasi dan sampai kepada secondary survey. Danger, yang dimaksud dengan danger atau kita memastikan keamanan pasien. Yang dimaksud keamanan di sini adalah bukan hanya keamanan pasien, tetapi juga aman diri kita sebagai petugas yang memberikan pertolongan. Kemudian yang berikutnya aman pasien, ya. Aman diri, dimaksud aman diri artinya Anda harus memastikan ketika Anda akan memegang pasien yang di situ ada darah, kemudian ada cairan tubuh pasien, maka Anda tidak boleh menggunakan tangan kosong. Ya, harus Anda menggunakan handscoon. Kemudian kalau memang itu Anda berada di rumah sakit, Anda bisa menggunakan celemek atau spot ya untuk memastikan percikan darah ataupun cairan tubuh pasien. Kemudian yang berikutnya aman pasien. Aman pasien yang dimaksud adalah Anda harus memastikan bahwa pasien dalam kondisi safety. Jangan sampai, contoh, Anda menempatkan pasien di atas berangkat, di mana pasien gelisah, tidak ada pemelek tempat tidur, sehingga pasien jatuh, ya, dan mengalami trauma pada kepala. Artinya apa? Trauma kepala yang terjadi pada pasien tadi bukan disebabkan karena kasus primer tadi, tetapi karena terjadi proses jatuh karena kelalaian Anda. Kemudian aman lingkungan. Yang dimaksud aman lingkungan adalah di sekitar pasien kita harus pastikan tidak ada hal-hal yang mengganggu potensi terjadinya cedera tambahan pada pasien. Contoh, Anda menemukan pasien di tengah jalan di pre-hospital. Kemudian di situ Anda ingin menolong pasien, ya, memberikan bantuan hidup dasar, tetapi di situ ada pohon yang mau tumbang atau di situ ada lalu lalang kendaraan, maka hal itu tidak boleh terjadi karena dia akan berpotensi untuk mencederai Anda dan juga pasien. Ya. Check respon yang dimaksud adalah Anda harus memastikan bahwa kondisi pasien apakah dia sadar penuh atau penurunan kesadaran atau tidak sadarkan diri. Ya. Penurunan kesadaran dalam arti dia sadarnya tidak penuh dan juga dia juga tidak dalam kondisi masih ada kompensasi ya oleh tubuh untuk melakukan komponen homeostasis. Kemudian dalam hal ini untuk mengkaji kesadaran ya ada beberapa cara ya yang kita bisa lakukan. Yang paling cepat adalah metode AVPU. AVPU yang dimaksud di sini adalah kita harus memastikan yang pertama A, yaitu love ya. Sadar, kita panggil Pak, Ibu, dan langsung dia memberikan respon. Dia menjawab dengan mata terbuka, menjawab pertanyaan dengan benar. Maka kita bisa menilai bahwa dia sadar penuh. Yang kedua, kita menilai dengan verbal. Ketika kita memanggil Bapak, dia tidak memberikan respon, kita harus memanggil kembali Bapak dengan menepuk bahunya, kemudian baru dia membuka mata pelan-pelan. Maka di situ kita bisa menilai atau memberikan nilai kepada pasien, oh dia pada level verbal. Tetapi kalau dengan kata-kata dia tidak bisa membuka mata atau belum membuka mata, kita lanjutkan dengan rangsangan jari. Kita memberikan rangsangan jari, biasanya di ujung jari ya, atau di pelipis ya, seperti itu ya. Maka ketika kita memberikan rangsangan jari kemudian baru dia membuka mata, artinya kesadaran pasien pada level P. Namun ketika kita memberikan rangsangan jari tetapi juga tidak ada respon dari pasien, maka dia pada posisi tidak sadarkan diri atau unresponsive ya, atau biasa di situ disingkat U. Oke, langkah selanjutnya adalah call for help atau kita meminta bantuan. Kita tidak bisa menangani pasien sendirian, apalagi pasiennya lebih dari satu. Atau pada kondisi tersebut pasien itu adalah kondisi yang membutuhkan prioritas pertama. Ya. Maka kita bagi dua di sini ya, meminta bantuan dalam kondisi di mana berada di luar rumah sakit atau pre-hospital
dan pada kondisi di dalam rumah sakit. Kalau di pre-hospital atau di luar rumah sakit, ada sistem yang biasa kita kenal yang namanya SPIDT, Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu. Nah, sistem penanganan gawat darurat terpadu ini kita kenal tadi yang namanya PSC 119. Dengan kita call center 119, maka diharapkan ada tim PSC yang bisa datang kurang dari 10 menit untuk membantu kita untuk memberikan pertolongan. Yang kedua, untuk pada kondisi hospital atau intra-hospital atau di dalam rumah sakit, ya kita kenal di dalam rumah sakit untuk beberapa rumah sakit tipe B, tipe A, ya mereka sudah mengadop atau sudah ada yang namanya tim Cloudblue. Ya, tim Cloudblue itu yang dibentuk oleh rumah sakit sendiri dan dilatih, ya, dan mereka siap untuk memberikan pertolongan bila mana Anda membutuhkan pertolongan pada saat itu. Kemudian kita masuk pada tahapan-tahapan penanganan atau primary survey atau biasa kita sebut pengkajian primer. Anda sudah melihat pada slide tersebut, ya, ada beberapa tahapan yang kita bisa lakukan pengkajian. Yang pertama adalah RW. RW adalah jalan. Yang kedua adalah breathing atau pernapasan. Yang ketiga adalah circulation atau sirkulasi. Yang keempat adalah disability, ya, dan yang kelima adalah exposure. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah RW. RW merupakan jalan nafas. Kalau kita mengatakan jalan nafas, berarti mulai dari hidung, ya, atau mulut, kemudian ke paru, kemudian ke laring, kemudian ke trakea, kemudian ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, dan sampai kepada alveolus. Oke. RW dibagi menjadi dua. Ada RW bagian atas dan ada RW bagian bawah. Pada kasus-kasus emergensi atau kegawat daruratan, kita lebih melihat pada RW bagian atas. Ya. Untuk RW bagian atas, ya, ada beberapa gangguan yang biasa terjadi pada pasien. Ya. Yang pertama, ya, biasa kita kenal dengan yang namanya gargling. Kemudian yang kedua adalah snoring dan yang ketiga adalah stridor. Kemudian gargling, ya, satu persatu. Gargling yang dimaksud di sini adalah gangguan yang disebabkan oleh sekret bisa, ya, ataupun darah. Ya, darah yang mungkin ada trauma maxillomandibularis, kemudian terjadi patahan di sini sehingga menyebabkan perdarahan, dan darah itu menjadi penyebab sumbatan daripada RW. Kemudian yang kedua snoring. Snoring itu sumbatan jalan nafas bagian atas yang disebabkan oleh penutupan, ya, pangkal lidah, ya, dan posisi pasien biasa dalam kondisi atau dalam posisi yang fleksib, sehingga dia menyempitkan atau membuat jalan nafas di bagian atas menjadi sempit, sehingga muncullah suara snoring seperti ngorok. Yang ketiga adalah stridor. Stridor merupakan salah satu juga gangguan jalan nafas di bagian atas yang disebabkan oleh adanya udem lari. Kenapa bisa terjadi udem lari? Udem lari ini biasa disebabkan oleh kasus-kasus luka bakar, inhalasi, luka bakar yang disebabkan oleh penghirupan gas monoksida. Ketika dia berada pada kondisi di dalam gedung, kemudian terjadi kebakaran, kemudian asap dari hasil pembakaran itu masuk melalui saluran pernapasan dan menyebabkan inflamasi atau menyebabkan peradangan, sehingga terjadilah udem lari. Dan kita tahu bahwa baik gargling, snoring, dan stridor itu semuanya itu dapat menyebabkan penyumbatan atau mengganggu pembersihan jalan nafas. Dan tentunya ketika RW ini terganggu, baik itu mengalami penutupan parsial ataupun total, tentunya akan mengganggu pasokan oksigen dari luar ataupun pengeluaran CO2 dari dalam. Dan kita tahu bahwa ketika kita akan mengidentifikasi RW atau jalan nafas pasien, cukup pertama yang Anda harus lakukan adalah bertanya kepada pasien, melakukan anamnesa. Ketika pasien bisa menjawab pertanyaan Anda, sudah pasti RW-nya aman. Ya, ketika pasien bisa menjawab dengan baik tanpa ada sumbatan, tanpa ada suara-suara tadi, kita pastikan bahwa pasien RW-nya clear, RW-nya aman, tidak ada masalah, tidak ada sumbatan. Tetapi bila mana dia cara menjawabnya itu ada gangguan, ya, tidak bisa lancar, ataupun pada kondisi dia tidak sadarkan diri dan ada suara nafas tambahan seperti yang ngorok dan lain-lain tadi, maka kita harus melakukan penanganan lebih cepat untuk membebaskan jalan nafas. Dan untuk di RW ini juga ketika Anda menemukan
bila mana ada gambaran ya luka di bagian wajah, kepala sampai kepada klavikula, kita bisa curiga bahwa pasien juga mengalami curiga ya, atau pasien potensi mengalami trauma pada servikal. Ya, kita curiga. Kenapa pasien dengan trauma kepala kita curiga dia mengalami trauma servikal? Ya, maka kita harus lakukan tindakan untuk yang namanya mengimobilisasi tulang leher atau tulang servikal dengan cara memasang neck collar atau biasa kita kenal dengan istilah cervical collar. Nah, tindakan itu untuk apa? Untuk tadi, untuk memastikan leher atau cervical pasien tidak mengalami pergerakan atau mobilisasi sampai nanti terbukti bahwa cervicalnya itu aman, tidak mengalami cedera, baru kita bisa melepaskan itu. Kapan kita bisa mendapatkan kepastian bahwa cervicalnya aman? Ketika pasien sudah mendapatkan hasil. Kita lanjut. Bagaimana airway management atau penata laksanaan jalan nafas? Kita mengenal tadi ada 3 gangguan, yaitu ada snoring, ada gargling, dan ada stridor. Dalam hal ini, untuk snoring, kita tahu tadi bahwa snoring itu bisa disebabkan karena adanya sekret, kemudian muntahan dari lambung, ya, kemudian juga bisa karena darah. Untuk snoring, ya, ketika dia mengalami untuk gargling ya tadi disebutkan oleh sekret. Penanganan untuk gargling ini kita bisa lakukan dengan cara section. Ya, Anda tahu section ya? Oke, section adalah upaya untuk penghisapan lendir. Ketika itu disebabkan oleh lendir atau sekret, maka section merupakan terapi atau tindakan yang bisa kita lakukan untuk membebaskan jalan nafas. Pertanyaannya, kalau tidak ada section, berada di kondisi bencana, apa yang Anda lakukan? Maka Anda bisa menggunakan jari kelingking Anda lapisi dengan kasa, kemudian Anda mengambil sekret yang menutupi jalan nafas. Kemudian yang berikutnya snoring. Snoring itu disebabkan oleh penutupan lidah, ya, pangkal lidah. Biasanya snoring terjadi pada kondisi pasien yang kesadarannya menurun, ya, di bawah 8 GCS. Kalau kita ukur GCS di bawah 8 sampai pasien tidak sadarkan diri, maka potensi pasien mengalami snoring. Apalagi posisi kepala pasien dalam posisi fleksi. Apa yang harus kita lakukan? Di situ ada tindakan manual dan juga tindakan yang menggunakan alat. Tindakan manual yang bisa Anda lakukan ada 2, yaitu yang namanya head tilt chin lift dan juga modified jaw thrust. Head tilt chin lift dan juga modified jaw thrust ini tergantung kasus pasien. Head tilt chin lift yang bisa dilakukan ketika pasien mengalami trauma, ya, atau mengalami snoring, tetapi bukan pada area kepala. Oke? Pada area tangan, pada area kaki, maka kemudian muncul snoring nih, terdengar snoring, maka tindakan yang bisa Anda lakukan bisa Anda menggunakan head tilt chin lift. Ya, head tilt chin lift itu adalah tindakan untuk membuka jalan nafas dengan menengadahkan atau mengekstensikan, ya, posisi kepala lebih maksimal. Kemudian yang kedua, modified jaw thrust. Modified jaw thrust ini dilakukan ketika kebalikannya dengan head tilt chin lift tadi, ketika pasien ada tanda-tanda trauma pada kemudian terdengar snoring, maka Anda harus menggunakan modified jaw thrust. Tujuannya sama, untuk membuka jalan nafas, tetapi teknik atau cara yang dilakukan yang berbeda. Kalau head tilt chin lift dia menyebabkan pengangkatan pada area cervical, tetapi kalau modified jaw thrust tidak, dia cukup membuka dengan cara menekan annulus mandibularis kemudian dengan mendorong mandibula ke bawah. Nanti pada praktikum akan diberikan prakteknya. Kemudian yang ketiga adalah kita lanjut dulu. Ketika dengan cara manual tidak mengatasi atau tetap terdengar suara snoring, maka Anda bisa menggunakan alat. Alat di sini ada 2. Anda bisa menggunakan yang namanya oropharynx tube dan juga nasopharynx tube. Kapan kita bisa menggunakan oropharynx tube dan kapan kita bisa menggunakan nasopharynx tube? Kalau oropharynx tube atau OPA, ya, kita bisa gunakan ada 2 syarat. Ya, tolong dicatat ya, ada 2 syarat. Syarat yang pertama adalah pasien tidak sadarkan diri. Ya, pasien tidak sadarkan diri atau GCS di bawah 8, dan yang kedua gap refleksnya negatif. Ya, saya ulangi. Pertama adalah GCS di bawah 8 atau pasien tidak sadarkan diri, dan yang kedua adalah pasien gap refleksnya negatif. Ya. Nah,
harus dua-duanya terpenuhi, ya teman-teman sekalian. Dua-duanya terpenuhi baru kita bisa melakukan yang namanya pemasangan OPA. Tapi kalau seandainya dia GCS-nya 7 atau GCS-nya 6, tetapi gag refleksnya masih ada, terdengar atau masih positif, itu menjadi kontraindikasi, tidak boleh diberikan, ya, tidak boleh dipasangkan. Maka alternatif yang bisa kita lakukan adalah menggantikan OPA dengan NPA lewat hidung, ya, nasofaring tube. Itu posisi atau pemasangannya lewat hidung. Kalau NPA syaratnya hanya satu, tidak menunjukkan tanda-tanda fraktur basis krani. Apa saja tanda-tanda fraktur basis krani? Ada 4 tahapan di situ. Ada yang namanya battle sign, ada yang namanya broken eyes, ada yang namanya otorrhea dan rhinorrhea. Battle sign itu apa? Battle sign itu adalah tanda jijas yang terjadi di belakang telinga. Jadi kalau Anda sering melihat atau pernah melihat ada pasien trauma kepala atau ya seperti itu, ya, keluar darah lewat hidung, ya, kemudian ada tanda jejak di belakang telinga. Jejak di belakang telinga kita kenal dengan battle sign. Kemudian ada jejak di telinga, di mata, seperti mata panda gitu, baik satu ataupun dua-duanya, maka itu yang kita kenal dengan istilah broken eyes. Kemudian otorrhea itu keluarnya darah lewat telinga, dan rhinorrhea itu adalah keluarnya darah lewat hidung. Salah satu saja Anda menemukan tanda ini, maka itu menjadi kontraindikasi untuk pemasangan alat invasif yang lewat hidung, termasuk NPA ataupun NGT. Dan yang ketiga adalah stridor. Stridor adalah salah satu gangguan tadi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa disebabkan oleh adanya udem laring. Udem laring disebabkan karena adanya luka bakar akibat inhalasi atau pernapasan. Apa tindakan yang bisa kita lakukan? Hanya satu, teman-teman sekalian, hanya satu, yaitu airway definitif. Apa yang dimaksud airway definitif adalah pemasangan alat selang trakea, ya, atau biasa kita kenal dengan istilah intubasi. Intubasi itu adalah pemasangan ETT, endotracheal tube, pada saluran trakea. Hanya itu, tidak ada tindakan lain. Dan itu tindakan tersebut harus cepat Anda lakukan. Kenapa harus cepat Anda lakukan? Kita khawatirkan udem laring yang terjadi pada pasien tersebut itu menutupi secara total, ya, jalan nafas pasien. Kalau dia sudah menutupi total, maka tidak bisa Anda memasukkan selang trakea tadi atau ETT tadi, tidak bisa. Dan apa yang terjadi? Maka oksigen dari atmosfer atau dari luar tidak bisa masuk, dan CO2 dari dalam tidak bisa dikeluarkan. Itu yang terjadi pada pasien, dan itu bisa berpotensi apa? Bisa menyebabkan defisit oksigen dan pasien bisa apnea, bahkan bisa terjadi cardiac arrest. Langkah yang kedua untuk identifikasi progres survei adalah pada komponen breathing. Breathing merupakan komponen untuk memastikan atau mengidentifikasi pada bagian pernafasan, ya. Kita tahu kalau kita bicara pernafasan, ya, otomatis proses respirasi, baik inspirasi ataupun ekspirasi pada pasien, ya, itu merasa pada pasien akan terganggu, ya, sehingga pasokan oksigen yang tadi, kemudian pengeluaran CO2 yang merupakan hasil pembakaran, ya, itu juga akan terganggu. Ada beberapa kasus yang bisa menyebabkan, ya, terjadinya gangguan pada breathing. Di situ ada beberapa kasus, yaitu ada 5. Bisa karena open pneumothorax. Open pneumothorax ini merupakan satu trauma yang terjadi pada pasien bagian toraks, ya, bagian dada. Contohnya gini, ada pasien yang mengalami kena tusukan kayu, ya, tusukan kayu, ya, ataupun alat tajam lainnya, ya, tombak, panah. Kemudian dia punya objeknya itu lepas, ya, tidak terpasang, nih objeknya lepas, maka kan akan mengalami lubang atau ada media hubungan antara ini atmosfer dengan yang di luar tubuh dengan yang di dalam tubuh atau di paru-paru. Lubang itu akan menjadi sumber masalah buat pernapasan pasien. Kenapa? Karena begitu pasien melakukan proses inspirasi, dia bukan hanya lewat saluran pernapasan hidung, tetapi juga lewat lubang tadi. Apa yang terjadi? Dia bisa mengalami potensi terjadinya tension pneumothorax. Untuk yang kedua, ya, di bawah itu sebelah sana, itu ada tension pneumothorax. Tension pneumothorax merupakan akumulasi CO2 yang terkumpul di dalam paru-paru pasien. Kenapa dia bisa mengganggu proses pernapasan atau difusi? Karena CO2 yang tertumpuk tadi, dia akan menekan paru-paru sehingga paru-parunya menjadi kolaps.
seperti itu. Dan semuanya itu baik itu tension, tamponade jantung, flat chest ataupun hemothorax, ini semuanya bisa menyebabkan gangguan pada breathing. Tentunya ketika Anda menemukan gangguan pada breathing, pertama yang Anda lakukan adalah melakukan yang namanya pemeriksaan fisik, mulai dari inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi, memastikan bahwa apakah pasien mengalami pengembangan dadanya simetris, kemudian apakah pengembangan dadanya maksimal atau tidak, ada hembusan dan lain-lain ya, seperti itu. Kemudian kalau memang ada masalah, pastikan pasien mendapatkan suplai oksigen yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Dan itu kewenangannya ada di dokter ya, untuk memastikan apakah pasien mendapatkan asal kanul, simple mask ataupun rebreathing dan non rebreathing dan selanjutnya. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan dulu pada pertemuan kali ini ya. Dan kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin mengevaluasi ya, apakah beberapa sub pokok bahasan tadi yang sudah kita bahas, apakah Anda pahami dengan baik atau tidak? Bapak ingin bertanya. Tadi kita mengenal ada danger ya, ada check respon, kemudian ada shoot from help atau call for help, kemudian ada tahapan daripada initial assessment. Di mana tahapan initial assessment tadi ada airway, ada breathing, ada circulation, ada disability, dan ada exposure. Bapak ingin bertanya, untuk komponen di bagian airway atau jalan nafas, kira-kira apa yang dapat Anda identifikasi atau apa yang Anda dapat pahami, ya, jelaskan kepada kita semua bahwa gangguan apa saja yang bisa terjadi di airway dan disebabkan oleh apa saja. Silakan, siapa bisa? Oke, silakan. Suaranya keras. Baik, gangguan airway adalah di sini ada tiga bagian, yaitu yang pertama karning adalah secret. Ya. Yang kedua snoring adalah tertutupan lidah. Yang ketiga adalah steril adalah edema naring. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Baik, jadi apa yang disampaikan Trianus ini benar ya, bahwa gangguan di airway itu ada 3 gangguan yang bisa terjadi pada pasien. Yang pertama adalah snoring yang bisa disebabkan oleh adanya sekret ataupun darah ataupun muntahan dari lambung. Yang kedua adalah snoring yang disebabkan oleh penutupan sebagian lidah ya. Tadi gargling ya disebabkan oleh sekret, kemudian snoring yang disebabkan oleh penutupan lidah ya. Kenapa penutupan lidah? Karena biasanya karena terjadi penurunan kesadaran. Dan yang ketiga adanya stridor disebabkan karena edema laring disebabkan karena luka bakar yang disebabkan oleh stimulasi. Baik, luar biasa, Anda berarti memahami apa yang kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Demikian pembelajaran atau pokok bahasan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Bye.